Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku udah kelar kerja ya hari ini ya. Hari ini benar-benar kerjaannya luar biasa ya. Jadi agak pusing juga mata. Jadi ini aku biasa sebelum balik aku coba bikin satu video monolog ya teman-teman ya. Jadi ini aku sambil meremin mata nih karena matanya capek banget gitu. Yang penting suaranya kedengeran ya teman-teman ya, mulut aku nggak terlalu jauh dari mic-nya ya. Jadi aku sambil tutup mata nih teman-teman karena benar-benar capek banget gitu. Iya teman-teman, jadi gini teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang ini ya. Apakah mimpi itu bisa memberikan pesan gitu dari orang meninggal? Jadi maksudnya dari orang yang udah meninggal, apa dia bisa bikin kita bermimpi terus ada pesannya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ntar mungkin bahasannya, judul videonya aku rangkaikan supaya lebih oke gitu ya, karena ini kan agak berantakan ya. Tapi yang penting teman-teman tahu ya maksudnya ya untuk topik di video ini gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi gini teman-teman. Mengenai orang yang udah meninggal, jadi gini, orang yang udah meninggal dia udah nggak ada urusannya lagi dengan kita gitu teman-teman. Jadi dia ketika jadi arwah kan, dia ketika meninggal, baru-baru meninggal, dia pasti ada arwahnya, ada hantunya gitu ya. Tapi mungkin kalau hantu kan gak enak kan, kita seperti arwah aja ya. Jadi pasti ada arwahnya. Nah arwahnya itu dia akan muncul, tapi dia tidak memberikan reaksi teman-teman. Dia hanya kayak orang gak tahu apa-apa, bengong aja liatin gitu. Ada dia liatin diri dia, ada dia liatin mungkin di mana gitu, dia liatin apa gitu. Tapi dia bengong aja, jadi tidak ada ekspresi sama sekali. Mau keluarga kita nangis-nangis ketika doa, atau ketika di mana di rumah duka, atau waktu mau mengubur kita nangis-nangis, dia tetap tidak ada reaksi. Jadi dia cuma bengong aja gitu loh. Itu juga yang terjadi dengan papa aku gitu. Jadi bengong aja gitu loh. Jadi teman-teman, yang satu hal mesti percaya adalah orang itu ada arwahnya. Jadi ketika orang meninggal itu ada arwahnya ya. Arwahnya itu ada gitu loh. Sebagai orang indigo bisa lihat, cuma nggak lama gitu teman-teman. Pada saat tertentu atau apa itu udah nggak ada lagi. Arwah kita pasti akan kembali ke yang namanya rumah, atau kembali ke tempat-tempat yang biasa dia sukai, atau tempat yang suka dia pergi gitu. Ada teman-teman, itu fix gitu ya. Bukan 1, 2, 3 itu, maksudnya bukan 1, 2, 3 kejadian itu aku udah pastikan dengan pengalaman dan keyakinan aku itu ada gitu teman-teman. Tapi dia nanti hilang gitu loh pada suatu waktu. Aku juga nggak tahu waktunya berapa lama. Dia akan hilang, udah nggak ada lagi. Jadinya kayak udah dipanggil Tuhan aja gitu, kayak udah pindah gitu loh. Sebagai orang indigo pun udah nggak bisa lihat lagi gitu loh. Begitu juga dengan papa aku udah nggak pernah lihat lagi teman-teman. Dulu masih lihat waktu baru meninggal itu sampai, kalau nggak salah sampai hampir 2 bulan gitu masih ada gitu, masih ada terlihat di mana gitu. Abis itu udah nggak pernah lihat lagi, benar-benar udah nggak pernah lihat lagi sampai sekarang berarti udah 6 tahun jalan gitu ya, udah mau ke 7 tahun ya, udah 6-7 tahun udah nggak pernah lagi gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kecuali orang-orang yang bunuh diri ya teman-teman, udah paham ya, yang bunuh diri ada video-video aku yang sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi gini, apakah mimpi itu, apakah bisa gitu ya, dia titip pesan di mimpi ya. Jadi jawaban aku adalah bisa ya teman-teman, bisa ya. Tapi kalau yang seperti yang kasus Vina, yang si Dinda kesurupan orang, arwahnya mengontrol dia gitu terus ngaku-ngaku, itu aku belum pernah mengalami ya hal seperti itu ya teman-teman, udah tahu ya. Cuma kalau untuk mimpi, pesan dari orang meninggal kepada kita lewat mimpi itu bisa, tapi ada syaratnya. Ini aku disclaimer ya teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman dan keyakinan aku gitu ya. Pengalaman dan keyakinan aku deh, karena ini ada 2 kejadian gitu teman-teman, 2 kejadian. Cuma aku takut terlalu panjang nggak ya kalau diceritain gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman ya, coba disimak aja ya supaya lebih jelas gitu ya maksudnya gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, itu orang yang udah meninggal, dia udah gak ada urusannya lagi sama kita, tapi dia tetap bisa kasih pesan. Cuma pesannya itu bukan pesan sembarangan, bukan pesan yang kayak misalnya gitu ya. Misalnya contohnya doang ya, ada orang rebutan warisan gitu,
anak A lawan anak B lawan anak C, terus tiba-tiba anak A ngaku gitu, kemarin gue mimpi ibu bilang buat gua, misalnya gitu, kira-kira begitu. Itu nggak ada ya, yang kayak gitu nggak ada. Jadi itu adalah rekayasa. Jadi tidak bisa seperti itu gitu caranya gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, caranya itu adalah seperti ini. Jadi pertama syaratnya itu adalah dia cuma bisa yang sedarah gitu teman-teman. Jadi yang sedara aja, jadi antar saudara atau anak kepada ayah atau anak kepada ibu. Antara suami istri, ibu mimpin ayah yang sudah meninggal atau ayah mimpin ibu yang sudah meninggal, dalam arti yang benar-benar ada pesan, itu tidak terjadi gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita hanya berimajinasi karena terlalu merindukan ya, habis itu kita tidur bermimpi sejenak gitu. Nah itu ya wajar-wajar aja, tapi itu bukan bagian dari mimpi yang mereka berpesan gitu, bukan ya, itu bukan. Kalau yang benar-benar ada pesannya itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang tadi aku bilang itu adalah, satu, dia mesti sedara gitu ya, jadi dia mesti ada hubungan darahnya gitu loh. Kalau nggak bisa ya, jadi nggak mungkin kita bisa mimpin temen atau mimpin orang lain atau apa, itu nggak ada. Itu kalau terjadi itu cuma mimpi biasa aja, mimpi karena kalian memikirkan sebelum tidur atau apa, jadinya ada gitu. Ini ada anjing, nggak tahu anjing dari mana gitu ya teman-teman ya. Iya, jadinya oke ya, itu poinnya gitu ya teman-teman ya. Lalu pesan yang disampaikan itu adalah pesan yang nggak bisa secara visual gitu ya, nggak bisa secara visual. Kayak misalnya dia mau pesan apa, langsung teman-teman dalam mimpinya langsung kelihatan visualnya, atau dia langsung ngomong ke teman-teman gitu loh, dia mau apa gitu, nggak bisa seperti itu ya. Jadi yang terjadi itu adalah kompilasi dari mimpi-mimpi abstrak yang ada hubungannya dengan orang yang udah meninggal itu, kalau dia mau memberikan pesan. Tapi mimpinya itu nggak sekali, berkali-kali, dan dalam berkali-kali yang mimpi itu kalian akan mendapatkan sebuah pesan dalam diri teman-teman gitu loh, dalam diri teman-teman. Kalau orang yang udah meninggal ini mau apa gitu loh, itu tahu sendiri gitu loh. Ini ada 2 kejadian ya, nanti aku ceritain ya, tapi singkat aja biar nggak terlalu panjang. Jadi itu ya syaratnya ya. Jadi nggak ada, dan tempatnya itu abstrak. Jadi tidak ada mimpi yang benar-benar pesan dari orangnya yang meninggal ke kita itu yang benar-benar mimpinya itu jelas gitu. Kayak dia mau apa, dia langsung ngomong ke kita, mau gini-gini, atau mau langsung kayak misalnya dia berada di sebuah tempat yang kamu udah benar-benar tahu gitu. Kayak contohnya misalnya dia kayak mau pesan, misalnya doang ya, kayak coba cek rumah ini misalnya, terus dia berada di rumah itu, bener-bener di rumah itu gitu, visualnya seperti yang asli di rumah itu, nggak bisa ya. Jadi mimpinya itu adalah abstrak ya. Jadi ini nanti ada kesaksian dari 2 orang yang aku kenal gitu ya. Mimpinya itu adalah abstrak, dia nggak tahu di mana, tapi kalian memimpikan orang itu gitu loh. Dan semuanya abstrak, tidak ada pembicaraannya langsung straight begitu ya, mau apa gitu, nggak ada. Itu abstrak, tapi nanti ketika suatu waktu kalian dalam diri kalian bisa berpikir sendiri, oh iya, ini yang mau disampaikan, ini yang mau di itu gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena ini berdasarkan keyakinan aku juga, dan juga memang ada 2 orang yang sudah menceritakan seperti itu ke aku gitu. Jadi ini nggak mungkin salah ya, harusnya tidak mungkin salah gitu. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya, hal seperti ini kan susah gitu ya. Maksudnya mau dibuktikan juga bagaimana gitu. Ini hanya butuh teman-teman aja bisa percaya atau tidak aja gitu. Kalau percaya boleh, terima kasih. Kalau tidak ya udah, nggak apa-apa, dianggap cerita aja gitu teman-teman ya. Jadinya gini, jadi ada dua orang begitu ya. Aku cerita dulu ya. Jadi orang yang pertama ini adalah teman aku ya. Teman aku, dia teman baik aku dari kuliah ya. Dia orang Jawa Barat ya. Jadi aku pernah ketemu dia waktu Lebaran ya. Jadi bukan Lebaran, sebelum Lebaran. Beberapa seminggu sebelum Lebaran kalau nggak salah. Jadi sebelum Lebaran dia ke Jakarta, dia orang Jawa Barat ya. Jadi dia ke Jakarta, kita ketemu, ngobrol-ngobrol kayak gitu-gitulah, biasa-biasa. Ada inti yang disampaikan adalah dia bilang, ini temennya yang ini nggak tahu ya kalau aku seorang indigo ya, karena aku kan nggak pernah bicara gitu ya teman-teman ya. Jadi temennya yang aku ini cowok gitu ya. Jadi cowok, ternyata ibunya atau mamanya baru meninggal gak lama gitu. Ya, jadi dia cerita, dia tuh mimpi
mimpi mimpi tentang mamanya kira-kira gitu, tapi dia nggak tahu apa gitu, kayaknya abstrak aja tiap malam mimpi gitu. Setiap malam tuh mimpi terus gitu kan. Nah, dari situ kan ini adalah kejadian kedua nih. Sebelumnya aku udah ada kejadian gitu loh, udah ada kejadian orang lain nih, tapi aku nggak apa-apa, aku bicara yang ini dulu gitu ya, nanti baru mundur ke belakang ya supaya lebih nyambung ceritanya. Jadi aku udah tahu. Nah, aku langsung bilang, aku bilang gitu ya, kamu coba berdoa kepada Tuhan. Maksudnya sesuai agamanya aja, apa aja terserah, berdoa kepada Tuhan. Kalau mau minta pertolongan kepada Tuhan, kalau ibu atau mama saya ini tolong, intinya adalah tolong dibantu komunikasinya gitu loh dari ibu atau mama aku, kira-kira kepada aku gitu, kira-kira gitu. Itu berdoa kepada Tuhan, minta tolong begitu. Gitu teman-teman. Jadi ya udah, aku bilang seperti itu, terus dia bilang ya udah nanti coba gitu. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol seperti biasalah gitu ya. Udah selesai. Nah, habis itu ya udah kita ketemu lagi. Kita ada ketemu lagi itu minggu lalu ya. Aku ada ketemu lagi minggu lalu. Cuma memang nggak sempet langsung bikin gitu ya, karena ada kesibukan juga gitu. Ada juga udah bikin video lain juga gitu ya teman-teman ya. Jadi minggu lalu itu aku agak ada ketemu lagi dengan teman aku ini gitu loh. Jadi teman aku ini bilang, ya ngomong-ngomong lagi kayak biasa. Abis itu katanya gimana, dia bilang gitu kan. Aku bilang gimana, terus dia bilang oh udah, dia bilang gitu. Ternyata berjalan gitu loh. Ternyata berjalan. Jadi semenjak dia berdoa kepada Tuhan mengenai jalur komunikasi itu, tiba-tiba dia mimpi lagi, tetap abstrak, tapi akhirnya dia mendapatkan sebuah pesan gitu loh, pesan gitu dari ibunya gitu loh. Pesannya itu adalah lu mesti baik sama saudara lu gitu loh. Jadi intinya ini teman ini berantem sama saudaranya gitu loh, berantem sama saudaranya. Jadi gini, penyebab mamanya meninggal ini, ibunya meninggal ini ada urusan keluarga, kira-kira seperti itu. Dan karena mamanya meninggal, teman aku ini benci banget sama adiknya ini gitu loh. Jadi bener-bener benci gitu. Jadi ini ya, bukan kayak kriminal pembunuhan apa, enggak, ini cuma namanya keluarga, ada apanya lah. Aku juga nggak mau cerita lah gitu ya ke teman-teman. Intinya dia karena itu mamanya meninggal, dia sangat membenci adiknya ini, teman aku ini sangat membenci ya gitu ya, kira-kira begitu. Jadi akhirnya pesannya ditangkap itu adalah mesti akur gitu, saudara itu mesti akur, kira-kira gitu. Jadi akhirnya teman aku ini baikan sama adiknya begitu, baikan. Abis itu katanya dia jalanin doa. Aku kurang paham ya, karena ada jalanin doa yang 100 hari gitu ya. 100 hari apa sih, tariran 100 hari dia bilang gitu. Bersama adiknya juga kan, karena sebelumnya jarang ketemu gitu loh. Jadi mereka berdua tarilan 100 hari untuk mendoakan hari kemeninggalnya ibunya gitu ya. Udah sejak dari situ udah nggak pernah lagi mimpi-mimpi seperti itu. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Nah, lalu apa hubungan ke orang pertama gitu kan? Bukan hubungan, itu tadi contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua, atau yang pertama yang lebih dulu itu adalah ibu aku sendiri gitu ya. Jadi ibu aku sendiri ini dulu, udah lama ya, ini dulu dia sering banget bermimpi tentang neneknya. Jadi tentang mamanya mama aku, jadi nenek aku gitu. Bermimpi tentang mamanya. Jadi ibu aku, jadi mama aku bermimpi tentang mamanya, berarti mama aku bermimpi tentang neneknya aku, kira-kira begitu ya, neneknya aku. Nah, mama aku bilang tiap hari dimimpin terus, nggak jelas gitu loh. Pokoknya intinya ada nenek gitu lah, dimimpin terus gitu kan. Terus mama aku kan tahu aku seorang indigo kan. Mama aku tanya, ini gimana nih kayak gini? Aku jujur nggak tahu gitu loh, kayak aduh gimana. Terus aku bilang ada pesan apa gak mah? Dia bilang nggak ada, kayak berantakan gitu, kayak abstrak gitu gitulah gitu. Nah habis itu aku nggak tahu kenapa gitu ya, aku langsung kepikir gitu, coba doa minta bantuan Tuhan gitu untuk menyelesaikan ini, kira-kira seperti itu. Nah mama aku berdoa tuh pada Tuhan gitu, kayak gitulah gitu. Habis itu dia ada mimpi lagi, cuma mimpinya ini
sama kayak yang teman aku itu. Jadi mimpinya ini akhirnya dia mencapai sesuatu pesan begitu loh dari rangkaian mimpi-mimpi ini gitu loh. Pesan yang didapat dari mama aku itu adalah kan kuburannya nenek aku sama kakek aku itu pisah gitu, kuburannya itu pisah. Jadinya dia mau disatuin, mau sebelahan gitu, kira-kira seperti itu pesannya. Tapi aku lupa itu akhirnya kuburannya yang punya kakek aku yang dibongkar dipindah ke tempatnya deketnya nenek aku, atau nenek yang punya nenek aku yang dibongkar dipindah ke deket kakek aku lupa ya. Pokoknya intinya seperti itu. Akhirnya singkat cerita itu akhirnya digali, dikumpulin tulangnya, habis itu dijadiin satu gitu loh, dijadiin satu sebelah gitu loh. Jadi bareng. Dari sejak itu udah nggak pernah ada lagi mimpi, ibu aku udah nggak pernah mimpi lagi gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi gini, jadi aku cuma mau pastikan aja sebagai seorang indigo, tetap ini disclaimer aku cuma mau bilang memang benar orang meninggal atau keluarga kita orang meninggal itu bisa memberikan pesan kalau memang ada pesan, tapi pesannya itu tidak bisa straight begitu ya. Dia akan seperti rangkaian puzzle gitu. Kalian akan bermimpi berkali-kali sampai kalian mendapat kalian bisa simpulkan atau muncul dalam diri kalian ada pesan yang terselubung gitu. Nah, itu pesan itu kalian bisa dapat begitu. Tapi syaratnya itu mesti saudara gitu ya teman-teman ya, seperti saudara, antar saudara gitu, adik kakak atau anak ke ibu, anak ke ayah gitu ya. Kira-kira seperti itu kalau pandangan aku. Jadi memang bisa gitu teman-teman. Memang bisa ya, tapi bukan sembarangan mimpi juga gitu ya. Jangan mimpi siapa langsung ada pesan apa, enggak seperti itu ya, jalannya tidak seperti itu. Dan juga hati-hati kepada orang yang mengaku-ngaku mimpi gitu ya. Misalnya kayak teman-teman ada berantem sama saudara atau apa gitu, tiba-tiba saudara kalian ada bilang gitu, saya mimpi ayah bilang gini ya, intinya menguntungkan dia gitu. Nah, kalian jangan mudah percaya ya, karena jujur aja pesan yang disampaikan juga enggak seperti itu. Bukan pesan dari orang meninggal ke kita, bukannya urusan kita gitu. Maksudnya bukan urusin orang yang masih hidup, enggak. Dia hanya aku yakin dia hanya urusin ada kepentingan dengan dia gitu loh. Dan juga bukan hal yang sampai intinya enggak urusin hal receh-receh lah gitu. Enggak sampai kayak apa aja dimimpiin apa gitu, enggak ya, enggak sembarangan juga gitu teman-teman. Jadi enggak mudah mimpi juga, kira-kira seperti itu. Cuma peluang untuk bisa menyampaikan pesan itu ada ya, bisa gitu, itu benar gitu ya. Cuma kalau yang kalau yang kemasukan roh itu sih aku enggak pernah mengalami gitu teman-teman. Cuma kalau lewat mimpi itu bisa gitu. Iya, paling begitu aja lah ya video kali ini, kayaknya panjang banget ya teman-teman ya. Semoga bisa disimak gitu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan atau apa bisa DM aku di Instagram gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman jelas lah ya. Ini aku coba agak persingkat gitu ya, karena ini panjang banget kayaknya gitu. Ya, oke lah gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu di video aku yang lain gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya udah disupport ya. Terima kasih teman-teman.